Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LP Shop Channel yang Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu berkesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Untuk kali ini kita akan tetap bosku membahas masalah budidaya ikan gurame. Kebetulan kemarin itu saya buat konten panen di Mas Habib itu ikan 2500 habis 50 sak. Itu ada yang komen, ikan 2500 habis 50 sak apa ndak tekor. Nanti akan saya hitungkan kira-kira kalau ikan 2500 habis 50 sak itu tekor apa ndak. Nanti akan saya hitungkan rinciannya. Yang jelas itu kalau ikan 2500 itu habis 50 sak bosku, itu masih kurang malahan kalau menurut saya. Soalnya kalau ikan 2500 habis 50 sak itu nanti rata-ratanya itu belum bisa 5 on. Jadi kalau dipukul rata semuanya, terus dapatnya hasil panen dibagi dengan ekorannya itu rata-rata nanti kalau ikan 2500 habis 50 sak itu belum bisa 5 on atau setengah kilo. Nanti itu bisa setengah kilo kalau ikan 2500 itu habisnya 60 sampai 65. Itu kalau menurut standar itu sebenarnya malah kurang. Makanya kalau dibilang ikan 2500 habis 50 sak itu apa ndak tekor ya. Kalau menurut saya ini mungkin nanti ada pendapat lain dari para bosku, bisa langsung chat di kolom komentar. Yang jelas untuk 2500 ekor habis 50 sak itu masih kurang banyak. Hitung-hitungannya itu kalau kita budidaya ikan gurame bosku, kita standarkan dengan pakan standar, maksudnya itu jatahnya pakan. Kalau belum jatah pakan tuh malah nanti untungnya tuh malah kurang. Yang jelas itu kita akan hitungkan persaknya bosku, apakah nanti itu ikan 2500 itu tekor apa enggak. Ini akan saya hitungkan. Kalau pakan ikan 2500 itu habisnya paling enggak 60 sampai 65. Kita lihat saja kalau di harga 26 kemungkinan kan ngitungnya habis 50 sak harga 26.000 apa enggak tekor. Kita pakai pakan yang protein 2628 bosku. Biasanya pakan protein 2628 itu nanti itu jadinya daging itu 19 sampai 20 ya, rata-rata 20 kg. Kalau harga yang protein 2628 itu kalau ruby yang min 3 itu 315.000 di satu saknya, itu 315.000. Terus nanti pertimbangan kalau bisa rata-rata setengah kilo bosku, kita buat pertimbangan itu ekorannya berarti 40 ekor itu kalau rata-ratanya 5 on itu ketemunya berarti sudah 20 kilo. Itu untuk ngitung, ini untuk ngitung realnya saja bosku. Jadi pakan satu sak dari 20 kilo 315 ditambah untuk bibitnya yang harga 1000-an. Kemungkinan mungkin nanti ada yang kok murah bibitnya. Kalau di saya itu biasanya di teman-teman tuh rata-rata harga standar nyari bibit itu yang harga 1000. Malah ada yang nyari bibit tuh di bawahnya juga banyak, harga 700 800 itu tapi ukurannya kecil. Kalau saya itu biasanya pakai harga yang 1000 itu sudah masuk PM 800 itu sudah mau makan. Itu berarti 315 ditambah ekoran pertimbangan itu 40.000 ketemunya 355.000. Nanti masalah risik kita hitung belakang saja. Soalnya kalau cuman ikan 2500 nanti listriknya itu untuk pengairannya satu panenan itu paling ya 300.000 sudah cukup. Ini kita buat untuk hitung-hitungan pakan sama bibitnya. Jadi per 20 kilogram atau persaknya itu kita membutuhkan dana pakan sama bibitnya itu 355.000. Terus kalau dagingnya itu dihargai harga sekarang saja, enggak usah tinggi-tinggi bosku. Ini harga standar untuk hari ini 26.000. Kalau jadinya daging itu 20 kilo berarti 260 dikalikan 2 ketemunya masih 520.000.
520.000 diambil 355.000 ya, bersih bisa dibilang sekitar 150 lah per saknya, bahkan masih lebih kalau dihitung realnya. Per saknya itu kita masih dapat 165.000 bosku. Dikalikan dengan habisnya pakan, nanti kalau habisnya pakan itu cuma 50 sak, berarti kan cuma dikalikan 50 sak. Kalau dikalikan 50 sak sekitar 7,5 juta lah, lebih 7,5 juta. Semakin banyak pakan kalau ikannya normal itu, maka keuntungan akan semakin bertambah. Kita ngitungnya per saknya itu kalau sudah ketemu 150.000, 165.000, nanti kalau habisnya pakan ikan 2.500 kita standarkan 60 sampai 65, berarti keuntungannya kan lebih banyak. Tapi kalau cuman habisnya itu 50.000, untung sekitar 7,5 hampir 8 jutaan lah. Nanti kalau kita habiskan standar 60 sampai 65 sak, yang jelas keuntungannya ya akan lebih banyak lagi. Makanya dengan hitung-hitungan tersebut kemungkinan itu ya tidak tekor, tapi malah masih untung. Bahkan nanti kalau dibuat umpamanya pikirannya yang cat tadi itu habis 55 kebanyakan, terus harusnya habisnya itu 40 atau 30 sak ya, nanti keuntungannya akan lebih kecil. Makanya itu kalau kita standarkan budidaya ikan gurame itu semakin banyak habisnya pakan, kita tinggal mengalihkan keuntungannya. Soalnya kita sudah hitung per saknya itu keuntungannya sekitar 150 sampai 165.000 itu kalau untuk harga 26.000. Nanti kalau harganya 30.000 atau 35.000 ya berarti lebih banyak lagi. Kita hitung itu standar harga sekarang saja 26.000, itu keuntungannya per saknya masih segitu. Makanya untuk kemarin yang cat ikan 2.500 habis 50 sak, apa ndak tekor? Yang jelas dengan jawaban ini, dengan yang saya uraikan mulai habisnya bibit, habisnya pakan itu, yang jelas tidak akan rugi tapi malah masih bisa untung. Kalau nanti distandarkan bukan 2.500 dihabiskan 60 sampai 65, keuntungannya akan lebih besar lagi. Tapi kalau di bawah 50 nanti keuntungannya masih kecil lagi, karena rata-ratanya itu yang jelas belum bisa minimalnya 4 on. Kalau habis 50 saja itu rata-ratanya masih 4 on, kalau di bawah itu ya berarti belum ada 4 on. Jadi budidaya ikan gurame itu kalau kita mau pakai cara modern ya seperti itu. Mungkin mau pakai cara lama dengan cara cuman makan daun, itu kalau daun itu bosku ya, hitung-hitungannya itu 1 ton daun itu belum tentu jadi 50 atau 100 kg bosku. Itu kalau untuk 1 ton daun. Yang jelas yang pernah mencoba mungkin sudah tahu. Tapi kalau pakan itu biasanya penyerapannya itu bisa randemen itu 65% dari habisnya pakan. Umpamanya habisnya pakan 1 ton, biasanya jadinya daging ya sekitar 600 sampai 650 kg itu jadinya daging kalau pakannya itu bisa 1 ton. Tapi kalau untuk daun biar habis 1 ton untuk menghasilkan daging 50 kg kemungkinannya ya agak sulit lah. Soalnya memang kita itu budidayanya itu dengan cara budidaya modern. Kalau pakai budidaya zaman dulu itu nanti kita akan kelamaan atau akan rugi waktu, karena sudah paling tidak kalau cuma makan daun itu 1 panenan bosku itu bisa 3 tahun lebih. Padahal kalau kita pakai cara modern dengan kita pakai pakan pabrikan itu bisa 12 bulan, 11 sampai 12 bulan tuh bisa panen kalau kita standar. Jadi yang jelas itu kalau kita budidaya ikan gurame pakai cara modern, yang memakai pakan pabrik atau sentrat atau pelet itu hitungannya seperti itu bosku, sudah ada standarnya jadinya daging, bukan di ikan saja. Itu seperti di ayam, kebetulan saya juga beternak ayam potong, itu sudah ada standarnya. Tiap pakan itu kalau pakan ayam itu yang 50 kilogram itu biasanya jadinya itu sekitar 30 sampai 31 kilogram per saknya atau per 50 kilogram. Nah, begitu juga dengan ikan, biasanya itu kalau per 30
kilogram pakan per saknya itu bisa jadi 20 sampai 21 ya. Dibuat rata-rata lihat proteinnya. Kalau protein yang 26 28 itu biasanya menjadi 20 kilogram, dari dengan asumsi 60 sampai 65% dari pakannya, penyerapannya jadi randemen seperti itu. Seperti ayam juga seperti itu, per satu kental tuh biasanya menjadi 60 sampai 62 kilogram, jadi 60% lah jadinya. Mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa menjawab pertanyaan bosku yang kemarin bertanya apa ndak tekor habis 50 sak cuman ikan 2.500 habis 50 sak. Yang jelas sudah saya uraikan penjelasannya satu persatu, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.